Assalamualaikum Bapak, Ibu, silakan duduk nggih. Assalamualaikum Bapak, Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Ika yang bekerja pada sore hari ini. Saya juga di sini sebagai konselor pre-konsepsi di rumah sakit ini nggih. Nah, boleh saya tahu bapaknya namanya siapa? Baik, Bapak Nyoto, usianya berapa Bapak? 35 tahun nggih. Kalau boleh tahu ibunya namanya siapa? Ibu Astuti, berapa tahun ibunya usianya? 29 tahun. Nggih. Baik, sebelum kita mulai terlebih dahulu, saya di sini ini ya Bu, bertujuan untuk menggali informasi lebih jauh untuk dapat mengidentifikasi risiko dan menjelaskan ke Bapak Ibu sekalian sehingga kami dapat mengupayakan yang optimal untuk perkembangan janin ketika kehamilan nantinya yang baik nih. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang akan saya ajukan itu terkait riwayat dari menstruasi, kehamilan, ataupun riwayat penyakit keluarga, kemudian apakah ada penyakit menular, riwayat imunisasi, kemudian riwayat pemaparan zat-zat tertentu, sampai uh, dari segi psikis maupun mentalnya ibu dan bapaknya. Kemudian untuk kerahasiaan dari informasi ini kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kerahasiaannya. Dan di sini saya membutuhkan kerjasama Bapak Ibu untuk mau membuka informasi yang sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, supaya kami juga dapat memaksimalkan dari tujuan kerja kami. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia nggih? Nggih. Kemudian jika bersedia saya izin cuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu saya bertanya kepada ibunya nggih, apakah ada keluhan tertentu Ibu sekarang? Oh, tidak ada nggih. Tidak ada keluhan tertentu, hanya ingin memeriksakan saja, memeriksakan apakah layak hamil apa tidak. Nggih. Untuk riwayat menstruasinya teratur apa mboten? Teratur nggih. Durasinya teratur? Nggih, teratur. Kemudian mohon maaf, apakah untuk riwayat perkawinannya ini perkawinan yang pertama ataupun bagaimana Ibu Bapak? Oh, ini yang pertama nih. Kemudian untuk riwayat kehamilan, ini kehamilan pertama ataupun ada pernah hamil sebelumnya ataukah mohon maaf pernah keguguran? Tidak ada nggih, tidak ada keluhan. Berarti ini kehamilan pertama. Baik. Kemudian untuk riwayat persalinan dan nifas juga tidak ada nggih. Kemudian riwayat melahirkan anak yang sebelumnya juga tidak ada. Kemudian ibunya pernah memakai kontrasepsi jenis tertentu sebelumnya? Tidak ada nggih. Adakah pajanan zat seperti alkohol, rokok, kemudian merkuri ataupun besi logam berat? Adakah seperti itu sebelumnya? Tidak ada nggih. Baik, kemudian untuk pekerjaan dan hobinya Ibu kira-kira sejauh ini apakah ada seperti olahraga yang ekstrim ataupun hobi yang ekstrim seperti itu? Tidak ada juga nggih. Baik. Kemudian saya tanya lebih menjauh mengenai mohon maaf penyakit menular seksual. Apakah ibunya pernah didiagnosis mengalami infeksi klamidia ataupun gonore, herpes simplex virus, HIV, hepatitis C ataupun sifilis? Tidak ada nggih. Kemudian untuk screening imunisasi, ibunya apakah sudah pernah diimunisasi seperti hepatitis B, mumps, measles, rubella, seperti itu? Sudah. Kemudian untuk varicella, tetanus, pertusis, dan difteri apakah sudah? Iya, sudah. Baik. Kemudian untuk pajanan zat-zat tertentu saya ulangi, tidak ada nggih seperti rokok maupun alkohol, tidak ada. Pengobatan kronis seperti pengobatan TB, tidak ada nggih.
ataupun pengobatan imunosupresan maupun kemoterapi? Nggih, tidak ada logam berat juga yang tadi nih. Kemudian untuk status gizinya, mohon maaf, apakah ibu pernah mengalami obesitas yang sangat ataupun terlalu kurus untuk dalam berat badan? Normal saja nggih. Kemudian untuk motivasi memiliki anak dari ibu dan bapaknya ini mulai dari diri sendiri, dari internal ataupun dari eksternal, dari orang lain. Mungkin mohon maaf, paksaan dari keluarga ataupun dari lingkungan seperti itu. Tidak ada nggih, berarti murni dari diri sendiri, dari pasangan nggih. Kemudian apakah Bapak sudah siap memiliki anak? Sudah nggih. Apakah Ibu sudah siap memiliki anak? Sudah nggih. Jadi untuk komunikasi yang baik dan saling mendukung jikalau nanti sudah menjalani kehamilan maupun setelah kehamilan itu sangatlah penting nantinya. Jadi untuk tanda-tanda depresi dan lain sebagainya agar bisa saling dikomunikasikan kembali. Kemudian untuk kondisi medis kronis seperti penyakit hipertensi, apakah ada? Tidak ada nggih. Penyakit ginjal, jantung kongenital, kemudian epilepsi, diabetes, ada napa mboten? Tidak ada nggih. Kemudian seperti penyakit tromboembolus, trombofilia maupun penyakit autoimun, apakah ada? Tidak ada nih. Kemudian apakah ada penyakit psikiatri sebelumnya, mungkin seperti bipolar ataupun pernah depresi yang sangat ataupun penyakit genetik lain? Tidak ada nggih. Nggih, baik, coba saya simpulkan terlebih dahulu bahwasannya dari pemeriksaan yang anamnesis dan pemeriksaan yang tadi kami jalani untuk layak atau tidak layaknya kehamilan, itu saya simpulkan ibunya dan bapaknya sudah layak untuk menjalani kehamilan dan memiliki anak begitu dalam segi fisik maupun mentalnya ibunya. Kemudian untuk hasil pemeriksaannya alhamdulillah semuanya normal Ibu. Akan tetapi jika nantinya ketika menjalani kehamilan itu tetap nanti harus pemeriksaan rutin sesuai jadwalnya untuk mengidentifikasi risiko dan menjelaskan dan meminimalisir faktor risiko yang nanti dapat terjadi ketika menjalani program tersebut. Begitu. Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Tidak ada nggih. Baik, jika tidak ada saya izin cuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.